Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sardo Juliansyah, NPM 2017 43500 207. Di sini saya mendapat soal riset operasional tentang program linear menggunakan metode Big M. Langsung aja ke soalnya. Nah, ya, di sini diketahui fungsi tujuannya itu Z sama dengan 0,41x ditambah 0,5x2. Kendalanya yang pertama ada 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 2,7. Yang kedua ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Nah, yang ketiga ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama mengubah fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, di sini kita bakal merubah fungsi kendala dulu. Yaitu yang pertama 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari 2,7 menjadi 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah S1 sama dengan 2,7. Kenapa ini ditambah S1? Karena ini nilainya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti ditambah dengan variabel slack. Nah, slack itu di sini disimbolin dengan S1. Oke. Kendala yang pertama kelar. Lanjut ke kendala yang kedua yaitu 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Berubah menjadi 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah A2 sama dengan 6. Nah, kenapa di sini ditambahnya dengan A2? A2 itu merupakan variabel bantu karena nilai di sininya adalah sama dengan, jadi ditambah dengan nilai bantu yaitu A2 saya simbolkan di sini. Oke, kendala kedua kelar. Lanjut ke kendala ketiga yaitu 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Berubah menjadi 0,6x1 dikurang 0,4x2 kurang dari sama dengan 6. Loh, ini kenapa bisa tiba-tiba menjadi negatif? Nah, karena di sini tandanya lebih dari sama dengan positif. Nah, kita rubah menjadi kurang dari sama dengan positif. Kurang dari sama dengan. Nah, gimana caranya? Caranya kita tinggal kali dengan negatif. Jadi semua kendala yang ketiga ini dikali dengan negatif. Yaitu negatif dikali 0,6x1 dikali negatif 0,4x2. Nah, kurang dari dikali negatif hasilnya menjadi lebih dari dikali negatif menjadi kurang dari, dan 6 dikali negatif jadi negatif 6. Nah, karena ini udah negatif seperti yang tadi saya bilang, kalau tandanya di sini kurang dari sama dengan, maka nilainya tinggal ditambah dengan variabel slack. Nah, hasilnya menjadi negatif 0,6x1 dikurang negatif 0,4x2 ditambah variabel slacknya variabel 3 sama dengan min 6. Nah, karena ini masih nilainya negatif, kita rubah menjadi positif kembali dengan dikali dengan negatif. Nah, karena di sini juga nilainya udah jadi sama dengan, kalau tadi sama dengan yang seperti saya bilang, itu harus ditambah dengan variabel bantu. Nah, maka hasil akhir kendala ketiga adalah 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang S3 ditambah A3 sama dengan 6. Oke, fungsi kendala udah kelar semuanya. Langsung ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya itu adalah Z 0,4x1 ditambah 0,5x2 menjadi min Z sama dengan 0,4x1 dikurang 0,5x2. Kenapa ini min Z? Karena di sini dengan dikali nilai negatif. Di sini kan Z itu adalah fungsi minimal. Nah, untuk menjadi fungsi optimal maka harus dikali dengan negatif Z. Lanjut. Nah, sekarang negatif Z ditambah 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah MA2 ditambah MA3. Nah, ini kenapa bisa jadi begini? Karena variabel saya tanda dulu. Nah, karena nilai yang di sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Nah, hasilan min 0,4x1 dipindah ke sebelah kiri menjadi positif 0,4x1, negatif 0,5x2 dipindah ke sebelah kiri menjadi ditambah 0,5x2. Nah, ini dari mana MA2 ditambah MA2 ditambah MA3? Ini merupakan salah satu dari bagian dari metode Big M, yaitu menambahkan penalti berupa M. Nah, yang ditambahkan itu hanya variabel-variabel bantu yang telah kita tentukan di variabel kendala. Jadi kita tidak akan dapat menentukan hasil atau fungsi Z sebelum kita merubah fungsi-fungsi kendala. Begitu. Nah, tadi karena ada di A2 dan A3, maka A2 dan A3-nya lah yang ditambahkan dengan M.
Oke, gitu. Lanjut. Nah, yang pertama membuat nilai M jadi 0. Nah, kan kita tadi udah dapat nilai itunya kan ya, nilai fungsi Z-nya. Nah, tapi kalau masuk ke tabel itu bakal jadi agak susah. Jadi langsung dijadikan 0 dulu biar gampang dimasukkannya. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Nah, di sini saya sudah bikin tabel. Jadi yang tadi nilai Z, nilai A2 dan nilai A3. Nah, nilainya itu dimasukin ke dalam tabelnya. Nah, untuk menghilangkan nilai Z, untuk menghilangkan nilai M, di sini kita harus kali dengan M dan kali dengan M. Nah, maka hasilnya adalah baris A2 dikali dengan M, baris A3 dikali dengan M, supaya nilai M yang ini nanti kan M dikali 1 hasilnya M kurang M jadinya 0, dan di sini juga sama, M dikurang dengan M kali 1 sama dengan M. Nah, maka nanti M-nya hasilnya 0. Nah, setelah dihitung, ini bukan cuma ini doang yang dikali M ya, jadi semua sebaris ini dari baris A2 sama A3 itu semuanya dikali M dua-duanya. Nah, maka hasil akhir dari fungsi Z-nya itu adalah min 1 0,4 dikurang 1,1 M, 0,5 dikurang 0,9 M, 0, 0, M, 0, dan min 12 M. Nah, itu adalah fungsi Z-nya. Sehingga tabel menjadi, nah, ini tabelnya menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang punya nilai pada baris Z yang bernilai positif dengan angka terbesar. Nah, kan yang seperti saya tadi bilang, nilai M itu merupakan penalti. Nah, nilai penalti itu nilai yang sangat besar, yang pokoknya nilainya itu besar. Jadi, jika ini dicari dengan nilai positif angka terbesar, maka ini adalah jawabannya. Jadi kolom kuncinya itu adalah kolom X1. Nah, lanjut, memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, gimana cara indeks? Cari indeks itu adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, lihat nilai kanannya itu di sini dari S1. S1 itu 2,7, nilai kanannya dibagi dengan nilai kolom kuncinya adalah 0,3. 2,7 dibagi dengan 0,3 hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kolom baris A2 adalah nilai kanan dia 6 dibagi dengan 0,5 hasilnya adalah 12, dan baris A3 nilai kanan adalah 6 dibagi dengan 0,6 hasilnya adalah 10. Nah, maka nilai terkecil, indeks terkecil ada di baris S1, maka baris S1 menjadi baris kunci. Oke, next. Karena S1 menjadi baris kunci, maka variabel X1 itu S1 akan digantikan dengan X1. Nah, 0,3 adalah angka kunci. Nah, lanjut. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru kunci adalah baris baru kunci dibagi angka kunci. Nah, jadi yang udah tadi kita hitung indeksnya terkecil adalah 9. Nah, ini baris ini harus kita cari baru lagi supaya menemukan baris baru kunci. Caranya gimana? Baris kunci dibagi dengan angka kunci. Angka kunci berarti kan 0,3 ya, sesudah tadi kita cari. Berarti nanti 0 dibagi 0,3, 0,3 dibagi 0,3, 0,1 dibagi 0,3, sampai seterusnya, sehingga baris X1 nanti akan berubah. Nah, maka diketahui angka kunci adalah 0,3, baris X1 sama dengan 0 dibagi 0,3, 0,3 dibagi 0,3, 0,1 dibagi 0,3, 1 dibagi 0,3, 0,3 dibagi 0 dibagi 0,3, 0 dibagi 0,3, 0 dibagi 0,3, 6 dibagi 0,3, dan 2,7 dibagi 0,3. Sehingga tabelnya menjadi seperti berikut. Nah, X1-nya udah berubah kan? Z-nya, X1-nya Z, X1-nya 0, 1, 1/3, 10/3, dan seterusnya. Next, mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Nah, bagaimana? Baris baru sama dengan baris lama dibagi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, sekarang kita di sini yang nggak berubah itu cuma baris kunci ya. Baris kunci itu kan udah kita ketahui itu X1. Berarti yang berubah itu ada Z, A2, dan A3. Nah, kita mulai dengan baris Z dulu. Nah, baris lamanya Z itu adalah 0,4 min 1,1 M, 0,5 min 0,9 M, 0, 0, M, 0, dan min 12 M. NBBK adalah koefisiennya itu. Koefisien dari baris Z itu adalah 0,4 dikurang 1,1 M. Nah, sehingga nanti
koefisien dikali dengan baris baru kunci yang tadi kita telah hitung, yaitu 1, 1/3, 10/3, 0, 0, 0, 0, dan 9. Nah, setelah itu maka dihitung dengan cara dikurang. Jadi nanti koefisien ini dikali dengan baris baru kunci ini. Nah, setelah itu baris lama dikurang dengan hasil yang tadi kita telah kali. Nah, hasilnya adalah 0, negatif 16/30M ditambah 11/30, 11/3M dikurang 4/3, 0, M, 0, dan min 2,1M dikurang 3,6. Nah, baris Z telah selesai. Sekarang lanjut baris ke A2. Nah, baris lama A2 itu adalah 0,5, 0,5, 01, 006. Nah, NBBK-nya, nah, koefisien baris A2 itu adalah 0,5. Nah, nilainya itu masih sama kayak tadi, nilai baru baris kunci, yaitu ada 1, 1/3, 10/3, 0, 0, 0, 0, dan 9. Nah, cara menghitungnya juga sama, sehingga hasil baris A2 yang baru itu adalah 0, 1/3, min 5/3, 1, 0, 0, 1,5. Nah, baris A3, nah, baris lamanya adalah 0,6, 0,4, 0, 0, min 1, 1, 6. Nah, NBBK-nya sama, cuma yang berbeda hanya koefisiennya. Koefisien baris A3 itu adalah 0,6. Baris baru kuncinya masih sama, 1, 1/3, 10/3, 0, 0, 0, 9. Jika dijumlah, maka hasil baru baris A3 itu adalah 0, 0,2, min 2, 0, min 1, 1, 0,6. Oke. Masukkan nilai ke dalam tabel sehingga menjadi seperti berikut. Nah, sekarang sudah berubah tabelnya. Nah, yang ketujuh itu melanjutkan perbaikan. Langkah ketiga sampai ke-6 sampai baris Z tidak ada negatif. Memilih kolom kunci. Ini balik lagi kayak yang tadi, cuma kita sekarang memakai tabel yang baru yang telah kita buat. Ini tabel yang ini. Jadi kita harus cari lagi nih kolom kuncinya itu yang mana. Oke. Nah, yang sekarang kebetulan nilai positif terbesar itu ada di di kolom X2. Lanjut. Nah, 7B memilih baris kunci. Nilai kunci. Nah, oke, lanjut. Seperti yang tadi, nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Berarti 9 dibagi 1/3 hasilnya ada 27, 1,5 dibagi 1/3 hasil 4,5, 0,6 dibagi 0,2 hasilnya adalah 3. Berarti yang terkecil indeksnya adalah 3. Maka baris A3 merupakan baris kunci yang baru. Nah, karena A3 ini baris kunci, maka nanti A3 akan berubah menjadi baris X2. Angka kuncinya adalah 0,2 dan koefisien angka kolom kuncinya adalah di kolom X2. Mengubah nilai-nilai baris kunci seperti tadi, baris baru kunci dibagi angka kunci. Nah, sehingga hasilnya seperti belum, ini masih ininya lanjut. Berarti nanti 0 dibagi 0,2, 0 dibagi 0,2, 0,2 dibagi 0,2, min 2 dibagi 0,2, 0 dibagi 0,2, min 1 dibagi 0,2, 1 dibagi 0,2, 0,6 dibagi 0,2. Nah, seperti itu. Maka tabelnya menjadi seperti berikut. Ini adalah yang sudah dilakukan pencarian baris baru kunci itu. Tuh. Di sini berubah yang tadinya A3 menjadi X2. Mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Sama seperti tadi. Langsung aja kita, berarti yang tidak dirubah adalah X2 karena baris X2 adalah baris kunci. Jadi yang dirubah itu ada Z, X1, dan A2. Baris lamanya itu, baris lama Z ada 0, min 16/30M, plus 11/30, dan seterusnya. Nah, koefisiennya itu di sini karena ini ada kolom kunci dan kita sedang mencari baris Z, maka koefisiennya itu adalah yang ini, min 16/30M ditambah 11/30. Baris baru kuncinya adalah yang tadi telah kita hitung, yang ini, yang X2. 0, 1, min 10, 0, 0, min 5, 5, dan per 3. Jika dijumlah, maka hasil barunya adalah 0, 0, min 5/3M plus 7/3, 0, min 5/3M plus 11/6, min 11/6, min 0,5M, min 4,7. Oke, sekarang baris Z sudah kelar. Sekarang baris X1, baris lama X1 itu adalah 1, 1/3, 10/3, 0, 0, 0, 9, dan MBBK-nya adalah, karena kita sedang menghitung baris X1, maka koefisiennya adalah 1/3. Dikali dengan baris baru kunci, dan dikurang dengan baris lama, hasilnya adalah 1, 0, 20/3, 0, 5/3, min 5/3, dan 8. Nah, baris X1 kelar, lanjut ke baris A2.
Baris lamanya ada 0, 1/3, min 5/3, 2, 0, 0, 1,5. Nah, NBBK-nya sepertiga 0, 1, min 10, 0, min 5, 5, 3. Jika dikurang, hasilnya adalah hasil baris baru A2 adalah 0, 0, 5/3, 1, 5/3, min 5/3, 0,5. Nah, masukkan nilai ke dalam tabel. Nah, maka nilai tabel yang baru adalah seperti berikut. Oke, lanjut. Melanjutkan perbaikan langkah ke-6 sampai barisnya tidak negatif. Nah, langkah A memilih kolom kunci dan baris kunci. Nah, sekarang kalau kita ulang lagi dari tadi, lanjut berarti ini iterasi ketiga. Nah, di iterasi ketiga kolom kuncinya adalah S3 dan baris kuncinya adalah baris A2. Karena baris A2 merupakan nilai positif terkecil. Nah, ini adalah koefisien angka kunci adalah 5/3 dan nanti baris S3 kolom S3 baris A2 akan berubah menjadi baris S3. Oke. Lanjut mengubah nilai-nilai baris kunci, baris baru kunci seperti yang tadi. Baris kunci itu kita bagi dengan angka kunci. Nah, berarti diketahui angka kuncinya ada 5/3, baris X2 0 dibagi 5/3, 0 dibagi 5/3, 0 dibagi 5/3, 5/3 dibagi 5/3, 1 dibagi 5/3, 5/3 dibagi 5/3, min 5/3 dibagi 5/3, 0,5 dibagi 5/3. Sehingga tabelnya berubah menjadi seperti berikut. Oke, sudah berubah hasilnya. Lanjut, mengubah nilai-nilai sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci adalah 0. Baris lama, baris koefisien kolom kunci kali nilai baris baru kolom kunci. Baris kunci. Nah, tadi karena kolom S3 baris S3 itu yang menjadi baris kunci, maka yang berubah hanya baris Z, X1 dan X2. Maka baris lama, kita mulai dari baris Z. Baris lama Z itu ada 0, 0, min 5/3 M ditambah 7/3, 0, min 5/3 M ditambah 11/6, min 11/6, min 0,5 M, min 4,7. NBBK-nya koefisiennya karena kita lagi ngitung baris Z, maka koefisiennya adalah min 5/3 M ditambah 11/6. Jika dijumlah hasilnya baris Z adalah 0, 0, 0,5 M dikurang 1,1 0 M min 5,25. Nah, baris Z kelar, sekarang kita tinggal ngitung baris X1. Baris lamanya 1, 0, 20/3, 0, 5/3, min 5/3, 8. NBBK-nya karena kita pakai X1, maka koefisiennya berubah menjadi 5/3. Tinggal dikali dengan baris baru kunci yang tadi 0, 0, 1, 0,6, 1, min 1, 0,3 sehingga menghasilkan baris baru X1 adalah 1, 0, 5, min 1, 0, 0, 7,5. Oke, baris X1 kelar. Sekarang kita lanjut ke baris X2. Baris lamanya ada 0, 1, min 10, 0, min 5, 5, 3. NBBK-nya nilai baris baru kunci. Nah, karena kita ngitung pakai baris S2, maka koefisiennya berubah menjadi min 5. Dan baris baru kuncinya yang baru itu masih sama, yaitu 0, 0, 1, 0,6, 1, min 1, 0,3. Jika dijumlah hasilnya adalah baris baru X2 adalah 0, 1, min 5, 3, 0, 0, 4,5. Oke. Sehingga tabelnya menjadi seperti berikut. Nah, kesimpulan yang kita dapat adalah Z-nya adalah min 5,25, X1-nya 7,5, dan X2-nya adalah 4,5. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bayu Pratama dengan NPM 2017-43500208 kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi riset operasional dengan metode simplex Big M. Saya mendapatkan soal di sini sudah dapat fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Sini juga ada kendala. Sini ada kendala 1, 2, dan 3. Untuk kendala pertama adalah 0,3x1 ditambah 0,1x2 tidak lebih dari sama dengan 2,7. Untuk kendala kedua ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Untuk kendala 3 ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Lanjut ke langkah penyelesaian. Nah, untuk langkah pertama di sini ada mengubah fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, ini untuk simbolnya. Untuk di fungsi kendala ada
Kendala pertama ada 0,3x1 ditambah 0,1 x2 tidak lebih dari sama dengan 2,7 menjadi 0,3x1 ditambah 0,1 x2 ditambah s1 sama dengan 2,7. Nah, di sini kenapa ada S1? Karena tidak lebih dari sama dengan yaitu bisa disimbolkan menjadi menambah selak baru, yaitu disimbolkan dengan tanda S, variabel S. Nah, di sini ada S1 kita masukkan sama dengan 2,7. Untuk kendala 2 ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Menjadi 0,5x1 ditambah 0,5x2 tambah A2 sama dengan 6. A2 ini adalah variabel bantu nih. A itu sama dengan variabel bantu. Yang dimana yang tadinya 0,5x2 sama dengan 6. Jika ada sama dengan maka masukkan variabel bantunya yaitu adalah A2. Lanjut ke kendala 3. Di sini ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Nah, ya sini ada menjadi 0,6x1 terus 0,4x2 lebih dari sama dengan min 6. Kenapa ini bisa jadi minus? Karena di sini ada lebih dari sama dengan. Jika ada lebih dari sama dengan maka dikali dengan negatif. Yang tadi 0,6x1 menjadi minus atau negatif 0,6x1. Yang tadinya 0,4x2 positif menjadi minus 0,4x2. Yang tadinya lebih dari sama dengan dikali negatif sama dengan kurang dari sama dengan min 6. Nah, yang tadinya positif 6 jadi min 6. Good. Kan sudah dapat nih kan menjadi min 0,6x1 kurang 0,4x2 kurang dari sama dengan min 6. Nah, di sini karena ada kurang dari sama dengan yaitu adalah nambah selak baru. Nambah selak baru nih. Maka menjadi min 0,6x1 dikurang 0,4x2 ditambah S3. Nih, karena di barisan kendala ketiga maka S3 sama dengan min 6. Lanjut, maka kurang darinya udah berubah menjadi S3. Lanjut ke di selanjutnya. Karena di sini ada sama dengan. Sama dengan itu adalah menambah variabel bantu yang bisa disebut variabel A. Maka min 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang S3 ditambah A3 sama dengan 6. Maka yang tadinya minus menjadi plus atau positif. Yang tadinya positif menjadi menjadi negatif. Tambah A3. A3 itu ada variabel bantu di kendala ketiga. Nah, di sini ada fungsi tujuan. Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 menjadi. Nah, Z ini dikali dengan negatif. Semua nih, fungsi tujuan Z ini dikali dengan negatif. Z dikali negatif sama dengan min Z. 0,4x1 dikali negatif sama dengan negatif 0,4x1. Nanti tadi 0,5x2 positif menjadi 0,5x2 negatif. Nah, jika sudah, yang fungsi tujuan Z ini pindah ruas. Yang tadi di kanan menjadi ke kiri. Min Z, yang tadinya min menjadi plus. Min Z plus ditambah 0,4x1, yang tadinya min menjadi plus lagi. Ditambah 0,5x2 ditambah MA2 sama dengan MA2 ditambah MA3 dengan 0. M ini adalah penalti pada materi Big M. Itu adalah variabel barunya. Nah, variabel baru ini, penalti ini ditambah dengan variabel bantu, yaitu yang tadi variabel bantu di atas adalah A2 dengan A3. Maka ditambah dengan penalti ini. Penalti A2 ditambah penalti A3 sama dengan 0. Di sini langkah pertama adalah membuat nilai M menjadi 0. Nah, ini untuk tabelnya. Sini ada ini maka kita dikali M semua. Untuk dari di sini ada Z, A2 dan A3. Dan di sini ada Z, X1, X2, S1, A2, S3, A3 dan nilai kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh. Nih, 0 dikali M sama dengan 0M. 0 dikali M sama dengan 0. Maka hasilnya min 1. 0,5 dikali M sama dengan 0,5M.
0,6 dikali M sama dengan 0,6 M. Dijumlahin 0,5 M ditambah 0,6 M sama dengan 1,1 M. Kenapa tidak dijumlah dengan yang atas? Karena yang di atas itu tidak ada variabel M-nya. Jika tidak ada variabel, maka dijabarin aja lanjut ke bawah. Maka hasilnya adalah 0,4 dikurang 1,1 M. Ini untuk X1-nya. Lanjut untuk X2-nya. 0,5 dikali M sama dengan 0,5 M. 0,4 dikali M sama dengan 0,4 M. Dijumlahin 0,5 M ditambah 0,4 M sama dengan 0,9 M. Sama seperti tadi, 0,5 tidak ada variabel M-nya, maka dilanjutkan saja menjadi 0,5 M dikurang 0,9 M. Tuh, hasilnya 0 ya. Karena di sini sudah 0 semua. Lanjut ke sini M. M dikali 1 sama dengan M. M dikali 0 sama dengan 0. Maka 1 kurang 0, 1. Terus M kurang M sama dengan 0 nih. Nah, S1-nya 0 dan A2-nya 0, S3-nya M, A3-nya 0 dan nilai kanannya min 12 M. Seperti tadi tandanya. Ya, rumusnya. Sini ada sehingga tabel menjadi seperti berikut. Jadi sudah kita hitung ya nih. Min 1, 0,4, 0,5 untuk X2, S1 untuk 0, A2 0, S3 M, A3 0, dan nilai kanannya min 12 M. Sini ada langkah 3 memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai positif dengan angka terbesar. Nah, di sini yang memiliki positif dengan angka terbesar adalah 0,4 dikurang 1,1 M di kolom X1. Lanjut. Langkah keempat, memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris mempunyai indeks terkecil. Indeks untuk mencari indeks adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nih, nilai kanan 0,7 dibagi dengan kolom kunci. Nih, kolom kuncinya 2,7 dibagi. Jadi seperti itu. Tuh. Nah, yang tadinya S1 berubah atau diganti dengan kolom X1. Maka X1 nanti berubah di sini nih, digantikan S1. Nah, angka kuncinya adalah 0,3. Dan baris kuncinya adalah 9. Dari sini angka kelima adalah mengubah nilai-nilai baris kunci. Untuk mencari baris baru kunci adalah baris baru kunci dibagi angka kunci. Nah, baris baru kunci yang tadi adalah nih 2,7 dibagi 0,3. Tuh, diketahui angka kuncinya adalah 0,3. Ini yang ini. Sudah ditentuin di PPT sebelumnya. Nah, lanjut baris X1. Baris X1. Maka 0 dibagi 0,3 nih. Dari sini 0 dibagi 0,3. Terus 0,3 dibagi 0,3. 0,1 dibagi 0,3. Terus 1 dibagi 0,3. 0 dibagi 0,3. Terus 0 dibagi 0,3. Terus 0 bagi 0,3. Lanjut 2,7 dibagi 0,3. Nah, hasilnya seperti ini. Sehingga tabel menjadi seperti berikut. Yang sudah kita hitung tadi. Yang tadi Z-nya di X1 0, X1-nya 1, X2-nya 1/3, X1-nya 10/3, D-nya 0, S3-nya 0, A3-nya 0, nilai kanannya 9. Lanjut ke angka 6, mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Sama rumusnya baris baru sama dengan ada baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Sini baris Z. Pertama kita mencari baris Z. Baris lama Z yaitu adalah 0,4 dikurang 1,1 M, 0,5 dikurang 0,9 M. Di sini 0, 0, M, 0, 12 M. Di sini adalah X1, X2. Nah, dan untuk NBK-nya di sini adalah 0,4 dikurang 1,1 M. Karena ini NBK di baris Z. Nah,
Lanjut, di sini ada nilai baris baru kuncinya. Nilai baris baru kuncinya ada 1, 1/3, 10/3, dan 0, 0, 0, dan 9. Nah, jika sudah adalah koefisien ini 0,4 kurang 1,1 M dikali nilai baris baru kunci. Ini, kali dengan ini. 1/1. Kali. Jika sudah hasilnya, maka 0,4 kurang 1, maka baris lama ini yang atas ini, baris lama dikurang dengan hasil yang tadi sudah dikali nih. Sudah dikali dengan koefisien kali nilai baris baru kunci. Nah, hasil itu. Dengan hasil baris barunya adalah 0, terus min 16/30 M ditambah 11/30. Lanjut, 11/3 M dikurang 4/3, 0, M, 0, min 2,1 M dikurang 3,6. Itu baru baris Z-nya. Di sini ada baris A2. Untuk baris lamanya, di sini ada 0,5. Terus untuk ada juga 0,5, ada 0, ada 1, ada 0, ada 0, dan 6. Untuk nilai koefisiennya adalah 0,5. Dan ada baris baru kuncinya adalah 1, 1/3, 10/3, 0, 0, 0, dan 9. Ini baris baru kuncinya. Dan ini koefisiennya. Nah, ini rumus di atas adalah koefisien ini dikali nilai baris baru kunci ini nih, dikali 1/1. Sudah dikali, jika sudah dikali maka menghasilkan jumlahnya. Jika sudah, baris lama yang di atas nih, baris lama di atas. Baris lama ini sampai seterusnya sampai 6, baris lama dikurang dengan hasil yang sudah dikali itu. Hasilnya adalah baris barunya adalah 0, 1/3, min 5/3, 1, 0, 0, 1/5. Hasil baris-barisnya segitu. Sini ada baris A3. Baris lamanya ada 0,6, 0,4, 00, min 1, 1, dan 6. Nah, koefisien di sini adalah 0,6. Nah, sama seperti tadi, di sini baris baru kuncinya, di sini ada baris lamanya. Jika hasil koefisien dikali baris baru kunci, nah dia sudah dapat hasilnya. Maka baris lama dikurang dengan hasil dari perkalian koefisien dan nilai baris baru kunci. Maka hasilnya adalah nilai baris barunya adalah 0, 0,2, min 2, 0, min 1, 1, dan 0,6. Ini yang di bawah ini saya sudah hitung ya, makanya langsung saya sebutkan seperti tadi. Nah, di sini ada masukkan nilai ke dalam tabel sehingga tabel menjadi seperti berikut. Tuh, yang tadi sudah dihitung tuh. Di sini min 16/30 M tambah 11/30. Tadi itu yang sudah dihitung. Di sini angka 7 adalah melanjutkan perbaikan-perbaikan sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom punya nilai pada baris Z yang bernilai positif dengan angka terbesar. Nah, di sini ada yang terbesarnya itu ada di min 16. Itu adalah di X2. Lanjut. 7B adalah memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris mempunyai indeks terkecil. Untuk mencari indeks adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Tuh. Nilai kanan ya, 0,6 bagi nilai kolom kunci. Maka A3 ini diganti menjadi X2. Nanti X2-nya di sini. Gantikan A3. Angka kuncinya itu adalah 0,2. Koefisien angka kolom kuncinya adalah min 16/30 M ditambah 11/30. 7T adalah mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru kunci adalah rumusnya baris baru kunci dibagi angka kunci. Nah, diketahui angka kuncinya 0,2. Nih, 0,2. Baris X2 0 dibagi 0,2, terus 0 dibagi 0,2, 0,2 dibagi 0,2, terus min 2 dibagi 0,2, terus 0 dibagi 0,2, min 1 dibagi 0,2, 1 dibagi 0,2,
terus 0,6 dibagi 0,2. Sehingga tabelnya menjadi seperti berikut. Ini untuk hasilnya yang tadi sudah dihitung. Maka untuk ini udah diganti ya, tadinya A3 menjadi X2. Hasilnya seperti berikut. 0 nya untuk Z, X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya min 10, A2-nya 0, S3-nya min 5, A3-nya 5, dan nilai kanannya 3. Indeksnya 3. Lanjut 7D, mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Sama seperti tadi rumusnya. Untuk mencari baris baru adalah baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikait dengan nilai baris baru kunci. Ini ada baris Z. Baris lamanya ada 0. Untuk 0 ini nih adalah S1, X2, S1-nya 11/3 M dikurang 4/3, ini S1-nya. Sini A2-nya adalah 0, S3-nya M, A3-nya 0, nilai kanannya NK. Nilai kanannya adalah min 2,1 M dikurang 3,6. Nah, ini adalah nih koefisien angka kolom kunci. Ini koefisiennya. Dan ini adalah nilai baris baru kuncinya. 0, 1, min 10, 0, min 5, 5, 3. Nah, jika sudah, maka dikali. Koefisien dikali nilai baris baru kunci. Sudah dikali, baris lama yang atas dikurang dengan hasil perkalian koefisien dengan nilai baris baru kunci. Dengan hasil baris baru itu adalah 0 untuk X1, X2-nya 0, S1-nya min 5/3 M tambah 7/3, dan A2-nya sama dengan 0, S3-nya min 5/3 M tambah 11/6, dan A3-nya min 11/6, dan untuk nilai kanannya adalah min 0,5 M dikurang 4,7. Itu baru baris Z-nya. Sini baris X1. Sama seperti tadi, baris lamanya adalah 1, 1/3, 10/3, 0, 0, 0, dan 9. Ini ada nilai koefisiennya. Dan ini nilai baris baru kuncinya. Sama seperti tadi, rumusnya adalah koefisien dikali nilai baris baru kunci. Jika sudah dikali hasilnya, maka baris lama dikurang dengan hasil perkalian tadi. Sudah dihitung. Maka hasil baris barunya adalah 1, 0, 2/3, 0, 5/3, min 5/3, dan 8. Itu untuk baris X1-nya. Ini untuk baris X2, A2-nya. Baris A2. Baris lamanya ada 0, 1/3, min 5/3, 2, 0, 0, 1/5. Nah, di sini ada koefisiennya adalah 1/3. Sama seperti tadi, baris kunci ini ada 0,1, min 10, 0, min 5, 5, 3. Ini dikali. Untuk koefisien dikali dengan baris baru kunci. Jika sudah dikali, maka hasilnya dari baris lama ini, yang atas nih, baris lama, dikurang dengan hasil perkalian ini. Maka hasilnya adalah baris baru, yang baru adalah 0, terus 0, terus ada 5/3, ada 1, 5/3, dan min 5/3, dan ada 0,5. Lanjut, dan masukkan nilai ke dalam tabel. Sudah dihitung tadi. Tuh. Z-nya tuh, ini yang baru nih. Untuk S1-nya min 5/3 M ditambah 7/3, S3-nya menjadi min 5/3 M tambah 11/6, E3-nya min 11/6, terus nilai kanannya min 0,5 M, 4,7. Sama bawahnya juga 20/3, 5/3, min 5/3, nilai kanannya 8. S1-nya 5/3, A2-nya 1, S3-nya 5/3, A3-nya min 5/3, makanya 0,5. Sama. Kapan? Melanjutkan perbaikan-perbaikan sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Kapan A? Memilih kolom kunci dan baris kunci. Nah, ini S3 ini adalah koefisien angka kolom kunci. Dan 5/3 ini adalah angka kunci. Nah, A2 ini diganti dengan S3, variabel S3. S3 ini nanti di sini. Gantikan A2. 8B adalah mengubah nilai-nilai baris kunci.
Baris berkunci, rumus adalah baris berkunci dibagi angka kunci. Tuh, diketahui angka kuncinya adalah 5/3 nih. 5/3. Sini. Lanjut, baris X2 nih. Sama dengan 0 dibagi 5/3, terus 0 dibagi 5/3, 0 dibagi 5/3, 5/3 dibagi 5/3 nih, 5/3 dibagi 5/3, terus 1 dibagi 5/3, lalu 5/3 dibagi 5/3, terus min 5/3 nih, dibagi 5/3, lalu 0,5 dibagi 5/3, maka hasilnya seperti berikut. Hasilnya menjadi sini, 0 untuk Z, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 1, A2-nya 0,6, S3-nya 1, S3-nya min 1, nilai karenanya 0,3. Pancek mengubah nilai-nilai sehingga nilai kolom kunci sama dengan 0. Sama seperti tadi, untuk mencari baris baru adalah baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Baris Z lama adalah, baris lamanya adalah 0, 0, min 5/3M ditambah 7/3, terus 0, min 5/3M ditambah 11, 11/6, terus ada min 11/6, terus ada negatif 0,5M kurang 4,7. Ini untuk koefisien angka kolom kuncinya. Sini untuk nilai baris baru kuncinya. Ini nilai baris baru kuncinya. Koefisien dikali dengan nilai baris baru kunci. Jika sudah dikali, maka baris lama yang atas kurang dengan hasil perkalian yang tadi sudah dihitung. Maka hasil baris barunya adalah 0, 0, ada 0,5, ada M kurang 1,1, ada 0, ada M, ada min 5,25. Untuk baris Z-nya, ini untuk baris X1-nya. Baris lama X1 ada 1, 0, 20/3, terus ada 0, ada 5/3, ada min 5/3, dan 8. 5/3 ini adalah koefisien, sama seperti tadi. Sini ada baris baru kuncinya sama, tetapi seperti di atas nggak berubah baris baru kuncinya. Jika sudah dikali 5/3 dikali dengan baris baru kunci, sudah dikali, maka baris lama yang atas dikurang dengan hasil perkaliannya. Maka baris barunya adalah 1, 0, 5, min 1, 0, 0, 7,5. Ini untuk baris satunya. Untuk baris X2-nya adalah, baris lamanya adalah 0, 1, min 10, 0, min 5, 3. Untuk koefisiennya adalah min 5. Untuk baris baru kuncinya sama seperti yang di atas, gak berubah. 0, 0, 1, 0,6, 1, min 1, 0,3. Koefisien dikali nilai baris baru kunci. Jika sudah dikali, maka baris lama dikurang hasil perkaliannya. Maka baris barunya adalah 0, 1, 1 terus min 5, terus 3, 0, 0, 4,5. Sehingga tabel menjadi seperti ini. Untuk Z-nya ada min 1, untuk X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 0,5, A2-nya M dikurang 1,1, S3-nya 0, S3-nya M, nilainya min 5,25, untuk X1-nya ada 0, dan untuk X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 5, A2-nya min 1, S3-nya 0, A3-nya 0, nilainya 7,5, S3-nya 0, 0, 0, 1, A2-nya 0,6, S3-nya 1, A3-nya min 1, nilainya 0,3. Untuk X2-nya 0, 0, 1, min 5, 3, 0 untuk S3, A3-nya 0, nilainya 4,5. Simpulannya adalah Z-nya sebenarnya min 525, dan X1-nya 7,5, dan X2-nya sama dengan 4,5. Oke, segitu aja dari Rizky Pratama. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.